Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan memasuki bab yang ke-6, yaitu tentang menghubungkan antar VLAN. Sekarang kita akan menggunakan topologi seperti ini ya teman-teman, seperti yang kemarin. Nah, bedanya di sini kita menambahkan satu router dan catatan di sini ya teman-teman. Lalu sekarang kita langsung aja masuk ke dalam routernya. Lalu ke bagian CLI. Lalu di sini kita ketikkan no. Lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa mengetikkan N. Ulangi, kita ketikkan N. Lalu di sini kita ketikkan conf T. Lalu selanjutnya di sini kita mengetikkan interface FA 0/0. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa mengetikkan lagi IP at 192.168.1.1 spasi 255 255 255 titik 0 seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah di enter, lalu teman-teman ketikkan no sh. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa mengetikkan do show IP interface brief. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa ketikkan lagi. Nah, ini sudah ada ya teman-teman IP-nya. Lalu selanjutnya kita ketikkan interface FA 0/0 titik 10 seperti ini. Lalu, nah jika sudah, kita bisa ketikkan encapsulation dot 1Q seperti ini. Ini ada yang typo. Nah, seperti ini ya teman-teman. Spasi 10. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa ketikkan IP at 192.168.10.1 spasi 255 255 255.0 lalu di enter, lalu no sh, lalu to show IP brief seperti ini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, IP-nya sudah muncul. Selanjutnya kita bisa mengexit ya teman-teman sekarang. Lalu kita bisa buat VLAN 20-nya. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan int interface FA 0/0.20. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa enter lagi, terus teman-teman ketikkan encapsulation spasi dot 1Q seperti tadi ya teman-teman, spasi 20 seperti ini. Lalu teman-teman ketikkan IP at 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0 ya, lalu di enter, lalu no sh. Seperti ini ya teman-teman. Lalu sekarang kita exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan konfigurasi gateway-nya pada PC ya teman-teman. Di sini kita bisa close terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke PC 1 ruangan 2 ya teman-teman. Yang ini. Lalu di sini teman-teman bisa ke desktop. Lalu teman-teman pilih yang IP ini. Lalu untuk default gateway-nya di sini kita isi dengan 192.168.10.1 ya teman-teman. Seperti ini. Ini bisa kita yang ini ya teman-teman.
Lalu jika sudah, di sini bisa teman-teman close. Nah, selanjutnya kita akan mengubah juga yang di PC 4 ruangan 2 ya teman-teman. Kita buka. Lalu teman-teman pilih desktop, IP configuration. Lalu di sini kita ganti 192.168.20.1. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah bisa kita tutup, kita close. Lalu selanjutnya kita buka PC 2 ruangan 2 ya teman-teman. Di sini kita pilih desktop, IP configuration. Di sini kita ubah juga. Kita ubah menjadi 192.168.10.1 ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita close. Lalu kita ke PC 5-nya. Desktop, IP configuration. Di sini juga kita ubah menjadi 192.168.20.1. Lalu jika sudah, bisa kita close. Lalu selanjutnya kita ke PC 3 desktop, IP configuration. Ini kita ubah 192.168.10.1. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, bisa di close. Lalu kita ke PC 6 desktop, IP configuration. Di sini juga kita ubah 192.168.20.1. Seperti ini. Kalau sudah, bisa di close. Nah, lalu kita akan konfigurasi ya teman-teman. Konfigurasi trengnya pada switch yang mengarah ke router. Kita bisa masuk ke switch yang terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman pergi ke CLI. Lalu di sini teman-teman bisa mengetikkan N. Lalu teman-teman ketikkan conf t. Lalu interface FA 0/1 010. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan switch port mode trend. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, di sini bisa teman-teman close. Lalu di sini kita akan kirimkan paket antar VLAN ya teman-teman, VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini saya akan mengirimkan paket. Kita taruh di sini PC 1 dan di PC 4. Sini ya teman-teman. Nah, ini kan hasilnya kan violet ya teman-teman, tidak sukses. Di sini teman-teman bisa buka PC 1-nya, lalu teman-teman ke command prompt, lalu di sini itu teman-teman itu bisa ping ya teman-teman. Nah, teman-teman, lalu di sini kita akan konfigurasi DHCP pada router ya teman-teman. Nah, DHCP itu digunakan agar PC itu tuh mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa buka routernya terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan N, lalu conf t. Lalu di sini teman-teman bisa mengetikkan IP DHCP pool VLAN besar semua ya teman-teman, 10. Seperti ini. Lalu jika sudah, di sini bisa teman-teman enter. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa mengetikkan network 192.168.10.0 spasi 255.0 seperti ini. Lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa ketikkan default min router spasi 192.168.10.1. Maaf teman-teman, di sini aku ada salah ketik. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa ketikkan DNS min server spasi 8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Enter, lalu kita keluar terlebih dahulu, exit. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat DHCP pada VLAN 20 ya teman-teman. Kita ketikkan seperti tadi, IP DHCP yang ini, lalu di sini itu kita ubah menjadi 20. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa mengetikkan yang tadi ini. Lalu di sebelah sininya
kita ubah juga menjadi 20 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu jika sudah ini bisa di enter. Lalu selanjutnya itu teman-teman ke bagian yang ini. Sininya juga kita ubah ya teman-teman menjadi 20. Lalu selanjutnya bisa kita enter. Lalu kita ketikkan yang ini. Enter. Lalu selanjutnya kita ketikkan exit. Lalu jika sudah, ini kita akan membuat VLAN satunya ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan yang sama seperti tadi. Kita ketikkan yang tadi. Yang ini kita ubah menjadi 1. Enter. Lalu kita ke bagian yang network ini. Ini juga kita ubah menjadi 1. Lalu selanjutnya kita ke bagian yang ini juga kita ubah ya teman-teman menjadi 1 seperti ini. Lalu jika sudah kita ini, lalu kita exit. Selanjutnya yaitu kita akan menguji ya teman-teman, menguji di DHCP. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buka PC satunya. Lalu kita ke command prompt. Lalu di sini, salah teman-teman, maaf. Di sini teman-teman buka PC satunya. Lalu teman-teman ke IP configuration. Lalu di sini yang bagian DHCP ini teman-teman checklist, teman-teman aktifkan. Lalu jika sudah di sini kita pilih, kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu ininya muncul. Kita tunggu ini mendapatkan IP. Nah, di sini sudah tertulis request sukses ya teman-teman, tandanya kita sudah berhasil. Sekarang kita ke isi 4-nya. Di configuration, kita DHCP, kita aktifkan. Nah, di sini juga sudah tertulis ya teman-teman, request sukses, artinya kita sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan ke samping sini. Selanjutnya, switch layer 2. Switch layer 3. Nah, di sini itu ada switch layer 2 ya, teman-teman. Ini itu contohnya ya, teman-teman. Biasanya itu angka depannya itu 2, sedangkan switch layer 3 itu multi layer ya, teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa libatkan angka depannya. Itu di sini yang berada itu layer 3 ya, teman-teman. Nah, apa sih bedanya kalau switch layer 2? Nah, switch layer 2 itu dia itu hanya bisa menghubungkan satu network. Nah, lalu dia itu tidak bisa routing antar dan membutuhkan router ya teman-teman untuk komunikasi beda VLAN. Nah, jika multi layer switch itu layer 3, dia itu bisa melakukan routing antar dan tidak memerlukan router tambahan juga, mendukung perintah IP routing ya teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi multi layer switch. Nah, di sini kita bisa tambahkan PC ya teman-teman. Kita tambahkan PC di sini. Lalu jika sudah, nah lalu di sini aku akan menambahkan PC lagi ya teman-teman. Di sini lalu kita akan, sebentar teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini itu kita akan konfigurasi ya teman-teman. Kita bisa masuk ke PC satunya terlebih dahulu. Lalu di sini kita ke bagian desktop. Lalu kita ke IP configuration, lalu kita isi IP-nya dengan 192.168.10.55. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk subnet masknya itu sama. Lalu selanjutnya bisa kita close. Lalu kita ke PC yang satunya. Sini kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Sini kita isi IP-nya dengan 192.168.20.55. Untuk subnet masknya itu sama ya teman-teman. Seperti ini kalau sudah bisa di close. Lalu kalau sudah di sini kita masuk ke switch multi layer. Lalu kita ke bagian CLI. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan conft. Lalu kita ketikkan VLAN 10. Seperti ini. Lalu kita ketikkan name programming
Lalu selanjutnya kita ketikkan X. Sini kita exit dulu, kita keluar dulu. Lalu selanjutnya VLAN 20 name marketing. Lalu kita enter, lalu kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasi akses port ke PC ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface dengan mengetikkan ntfa 0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode akses seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit. Lalu kita masuk lagi ya teman-teman, yang ini, tapi kita ubah menjadi 3. Lalu kita ketikkan yang ini. Lalu selanjutnya kita ketikkan yang ini. Kita ubah ya teman-teman menjadi 20. Lalu selanjutnya kita cek ya teman-teman dengan mengetikkan do show VLAN Nah, ini ya teman-teman. Lihat di sini itu sudah ada 10 dan 20-nya ya teman-teman. Dan sudah ada interface-nya ya. Selanjutnya kita exit dulu. Kita exit terlebih dulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan interface VLAN 10 seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi IP at 192.168.10.1 spasi 255.255.255. Maaf teman-teman, ini titik 0 seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa ketikkan no sh. Lalu kita keluar terlebih dahulu, exit. Lalu kita ketikkan yang tadi, yang ini ya teman-teman. Tapi di sini kita ubah menjadi 20. Lalu selanjutnya di sini teman-teman, yang ini kita ubah, tapi kita ubah maaf teman-teman, di sini kita ubah menjadi 20 seperti ini. Lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa ketikkan no sh. Lalu kita exit. Selanjutnya kita akan bisa masuk ke interface VLAN satunya. Kita ketikkan VLAN interface VLAN 1. Lalu kita ketikkan yang tadi ya teman-teman, yang ini 20-nya kita ubah menjadi 1 seperti ini. Jika sudah, bisa teman-teman enter. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan no sh. Ulangi, kita ketikkan no sh, lalu kita exit. Lalu selanjutnya di sini seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa cek dengan mengetikkan do show IP int brief. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, sudah berhasil. Bisa teman-teman lihat di sini sudah masuk IP-nya ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan kedua ya teman-teman. Kita buka PC 1, lalu kita ke bagian desktop, lalu IP configuration, lalu di sini kita ubah menjadi 192.168.10.1. Lalu jika sudah, di sini bisa teman-teman close aja. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa buka yang PC 4-nya, desktop, IP configuration. Di sini kita ubah juga 192.168.20.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, bisa kita close. Lalu sekarang kita masuk ke multi layernya. Nah, di sini kita akan ketikkan tools. Di
sini kita akan mengetikkan do show IP route. Lalu selanjutnya di sini itu terdapat tulisan ya teman-teman, tulisan ICMP. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan IP routing seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa ulangi teman-teman, IP routing. Lalu di sini kita bisa ketikkan do show IP route seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa saling ping atau kirim paket ya teman-teman. Kita bisa close terlebih dahulu. Dan kita itu harus memastikan dahulu bahwa si VLAN-nya itu sudah terisi keduanya ya teman-teman. Di sini aku akan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini itu violet ya teman-teman. Kita sekarang akan coba ping. Kita buka terlebih dahulu PC satunya, lalu kita ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping 192.168.20.4. Ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bisa buka switch multilayernya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN besar semua ya teman-teman, VLAN-nya 10 seperti ini. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa ketikkan network 192.168.10.0 spasi 255.255. Maaf teman-teman, 255.255.255.0 seperti ini. Lalu jika sudah di sini bisa teman-teman enter. Lalu selanjutnya teman-teman bisa ketikkan default min router 192.168.10.1. lalu kita DNS min server 88 seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita exit. Nah, lalu sekarang kita ulangi lagi ya teman-teman. Yang ini kita pakai kita ganti jadi 20. Lalu selanjutnya di sini kita yang ini kita ubah juga menjadi 20. Enter. Lalu selanjutnya mana ya? Bentar teman-teman. Nah, yang ini kita ubah. Maaf. Ini kita ubah menjadi 20.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa teman-teman enter. Lalu selanjutnya kita ketikkan yang DNS. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu selanjutnya kita ulangi lagi. Sebentar ya teman-teman. Yang ini kita ubah menjadi 1 ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang ini kita ubah juga menjadi 1. Lalu selanjutnya yang ini kita ubah juga menjadi 1. Lalu selanjutnya ini, lalu kita exit. Nah, lalu kita akan menguji dengan mengubah menjadi
DHCP ya teman-teman. Di sini kita close terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buka PC ya teman-teman. PC yang pertama. Kita buka PC yang ini. Lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa IP, lalu DHCP. Ini ditunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah langsung ada DHCP request sukses ya teman-teman. Ini tandanya kita sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil. Lalu kita close, kita coba yang PC keduanya. Coba menjadi ini. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah sukses, tandanya ini kita sudah berhasil. Lalu kalau sudah bisa kita close di sini. Ini kita ubah ya teman-teman menjadi 40. Seperti ini ya teman-teman. Lalu enter. Lalu selanjutnya no ese, lalu exit. Lalu selanjutnya kita bikin yang 50 juga. Oh sorry teman-teman, salah lagi, harusnya masuk dulu ini dulu ya teman-teman, jangan lupa. Lalu ini kita ubah jadi 50. Lalu jika sudah, kita no ese, exit. Lalu jika sudah semuanya seperti ini, kita bisa cek dengan mengetikkan do show IP int brief. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman, sudah masuk IP-nya juga. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada semua VLAN. Kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 10 seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, di sini aku ada salah ketik IP DHCP full VLAN 10 seperti ini. Lalu jika sudah di sini, teman-teman bisa ketikkan network 10.10 spasi, jangan lupa 10.10.10.0 spasi 255.255.0. Lalu selanjutnya ini bisa di enter. Lalu default min router 10.10.0 titik 1 ya teman-teman. Lalu jika sudah bisa di enter, lalu DNS min server 8.8.8 seperti ini. Lalu exit, kita keluar terlebih dahulu. Kalian bisa lakukan hal yang sama hingga 50 ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita akan konfigurasi ya teman-teman, konfigurasi VLAN dan akses port di switch. Kita close saja ya teman-teman ini. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke switch yang pertama. Kita masuk switch yang pertama ini. Lalu di sini kita ke bagian CLI. Lalu di sini kita akan buat VLAN ya teman-teman. Kita ketikkan n, lalu kita conf t. Nah, lalu kita bisa buat VLAN 10 ya teman-teman. VLAN 10. Lalu kita keluar dulu. Lalu VLAN 20. Lalu kita keluar. VLAN 30. Lalu kita keluar VLAN 40, kita keluar, yang terakhir VLAN 50, lalu kita keluar. Nah, kalau sudah, kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah sampai ini 10 sampai 50. Nah, selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN sesuai topologinya. Kita bisa ketikkan int fa 0/0
2 sampai 3. Ini kita ketikkan seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, di sini kita ketikkan lagi switch port mode akses. Lalu selanjutnya kita ketikkan switch port akses VLAN spasi 10. Kalau udah di enter, ini ada salah ketik seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, di sini kita ketikkan lagi exit, kita keluar terlebih dahulu. Lalu ring FA 0/4 sampai 5. Sudah di enter, lalu kita ketikkan switch mode akses, lalu kita ketikkan ini, kita ubah jadi 20. Lalu teman-teman bisa lakukan hal yang sama sampai 50 ya teman-teman. Lalu CLI, lalu di sini kita ketikkan n conf t, lalu kita ketikkan VLAN 10, lalu kita keluar terlebih dahulu, lalu VLAN 20, lalu kita keluar VLAN 30, lalu kita keluar VLAN 40, dan kita keluar sampai kita ketikkan VLAN 50. Kalau sudah, kita keluar. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan interface ring FA 0/4 sampai 5. Enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40, lalu exit. Ini kita ubah menjadi 6 sampai 7. Lalu lakukan hal yang sama ya teman-teman. Lalu kita masuk ke switch yang ketiga ya teman-teman. Kita lanjut, lalu kita ke CLI. Lalu di sini kita ketikkan n, lalu conf t. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan VLAN 10 exit seperti tadi ya teman-teman. VLAN 20, lalu exit VLAN 30, lalu exit VLAN 40, exit, lalu VLAN 50, exit. Lalu selanjutnya kita ketikkan interface ring FA 0/2 sampai 3. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu jika sudah di exit, lalu kita ketikkan lagi FA 0/4 sampai 5. Lalu kita ketikkan yang ulang ya teman-teman. Ada salah ketik 4 sampai 5. Nah ya, lalu kita ketikkan switch VLAN 20. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya 6 sampai 7. Lalu jika sudah di sini kita ketikkan yang switch ini
mode akses ya teman-teman. Lalu jika sudah, di sini kita pilih yang ini, kita ganti menjadi 30. Lalu jika sudah, nah seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi tranknya ya teman-teman, antar switch. Nah, kita bisa mulai switch yang pertama. Kita bisa buka switch yang pertama. Lalu di sini kita bisa enable, lalu kita ketikkan conf t, lalu di sini kita ketikkan inva 0 0/1. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan switch port mode. Lalu di sini kita ketikkan exit. Lalu di sini kita cek dengan do show int terang. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan buat di switch yang kedua. Kita close terlebih dahulu. Lalu kita klik switch yang kedua. Di sini kita enable dulu. Lalu conf t. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Ring FA 0/1 sampai 3. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan switch port mode terang. Enter. Nah, kita lanjut ke mode yang kita lanjut ke switch yang ketiga aja ya teman-teman. Ini kita close aja. Kita ke switch yang ketiga. Lalu di sini kita langsung aja mengetikkan X. Kita keluar terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan in FA 0/1. Lalu switch port mode terang. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, ini ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita melakukan pengujian. Kita lakukan pengujian ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke PC 1, lalu desktop, lalu IP configuration, lalu di sini kita pilih yang DHCP. Nah, di sini itu sudah ada IP ya teman-teman. Lalu kita coba di PC yang lainnya. Coba di sini, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, ini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita coba di PC yang ketiga. Ini desktop, IP configuration, DHCP. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini juga sudah muncul ya teman-teman. Ini sudah mendapatkan IP-nya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.